Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai otot rangka. Otot rangka yang kita pelajari adalah ada fungsi, ada struktur, ada mekanisme, dan ada sifat. Nah, kita akan belajar mengenai fungsi dulu. Fungsi otot rangka yaitu yang pertama pergerakan. Pergerakan artinya dia sebagai alat gerak yang aktif, sedangkan rangka sebagai alat gerak yang eh, pasif. Nah, kalau keduanya ini dipadukan, dia akan bisa memungkinkan adanya pergerakan. Yang kedua adalah menopang dan mempertahankan postur tubuh dari gaya gravitasi bumi saat kita dalam posisi berdiri atau duduk. Otot juga memproduksi panas. Dia kan, membutuhkan ATP untuk berkontraksi. Nah, energi sampingannya dia adalah juga menghasilkan panas untuk tubuh kita. Selanjutnya adalah karakteristik otot. Nah, otot itu berkontraksibilitas, memiliki kemampuan kontraksibilitas, yaitu dia mampu memendek dari, posisi semula, dia ekstensibilitas, dia mampu memanjang dari posisi semula, dan dia elastisitas, dia juga mampu kembali ke posisi semula. Ini adalah struktur dari otot lengan, otot trisep dan bisep. Nah, kita bisa menganalogikan ini adalah si muskular caput, ini muskular ventral, dan ini muskular caudal. Muskular itu berasal dari kata otot dan caput itu kepala, sedangkan caudal itu ekor dan ventral itu tengah. Nah, untuk muskular caputnya ini terdiri dari tendon. Ini caudal juga terdiri dari tendon. Tendonnya yang ini bernama origo dan ini bernama insersi. Nah, origo itu adalah yang tendon yang, ada di ujung, tapi dia itu tidak bergerak saat berkontraksi, otot berkontraksi. Sedangkan yang, insersi, dia itu bergerak saat otot berkontraksi. Oke, kita menuju ke serat-serat ototnya. Apabila ini dipotong secara melintang, ini akan, terdapat penampakan seperti ini. Untuk yang, lapisan terluarnya untuk melindungi otot adalah epimisium. Nih, selaputnya ini. Lalu di dalam epimisium itu ada vesikulus otot. Ternyata vesikulus otot ini, memiliki hubungannya yaitu adanya pembuluh darah untuk mensuplai makanan dan membuat zat sisa metabolisme. Nah, di dalam vesikulus otot ini ternyata masih terdapat, pipa lagi yang disebut serat otot. Kalau vesikulus otot ini dilindungi oleh perimisium, kalau serat ototnya ini dilindungi oleh endomesium. Jadi kalau dari luar ke dalam adalah epimisium, lalu vesikulus otot yang dilindungi oleh perimisium, lalu ini serat otot yang dilindungi oleh endomesium. Seperti itu. Kita lanjut, apabila serat ototnya ini kita ambil satu akan, mmm, memiliki bentuk seperti ini. Ini serat otot yang kita ambil satu. Ternyata terdiri dari miofibril, miofibrin. Ini miofibril, dan ini adalah si mitokondria. Mengapa banyak sekali mitokondria? Karena otot kan yang paling bekerja untuk kita melakukan pergerakan. Maka dari itu otot harus mendapatkan lebih banyak suplai energi yang berupa ATP. Sehingga penghasil ATP di tubuh kita kan mitokondria yang paling banyak. Makanya di sini kenapa banyak mitokondria sebagai metabolisme sel untuk menghasilkan ATP. Nah, ternyata kalau serat otot tadi dilindungi oleh endomesium, di bawahnya endomesium juga ada selaput yang dinamakan sarkolema, yang dia juga fungsinya untuk melindungi membrannya sel yang dinamakan sarkolema. Kalau miofibril ini dilepas, satu, gini, dia itu akan terbentuk struktur seperti ini. Kalau dari kiri, ini terdapat sarkoplasma retikulum sarkoplasma. Ini apa? Ini adalah kantong yang berisi banyak sekali Ca, salah satunya Ca, kalsium, ion Ca. Ion Ca ini kenapa kok di sini toh? Dia itu akan keluar dan membanjiri si miofibril apabila ada suruhan dari saraf. Dia kalau disuruh saraf, saraf itu kan, pembawa pesan dari otak. Makanya dia kalau disuruh, dia akan mengeluarkan si Ca.
Lalu dia itu si myofibril juga terdapat filamen tipis yang dinamakan aktin yang berwarna hijau dan yang filamen tebal yang warna ungu dinamakan miosin. Satu gini, batas ini itu dinamakan sarkomer. Filamen-filamen ini juga bisa memendek dan memanjang gini. Maksudnya memendek, memanjang dan ukuran semula. Kan tadi sifat-sifatnya eksentibilitas, elastisitas, dan eksatibilitas. Lalu selanjutnya adalah kalau ini diperbesar, ini di zoom lagi, filamen tebal dan tipis di zoom lagi, kita akan melihat ini. Ini adalah si aktin yang filamen tipis dan ini adalah si tebal, miosin. Ternyata miosin itu terdapat kepala, mempunyai kepala. Nah, kepala ini yang akan mendorong atau menarik si aktin. Jadi dia seperti ini. Ini kepalanya. Dia akan gini. Atau nanti gini. Seperti itu. Dia kerjanya akan seperti itu. Kalau kita lihat kan tadi cuma gini, 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 gini. Tapi di dalamnya tuh seperti ini. Itu. Kita akan lanjut ke ini. Selanjutnya adalah strukturnya ini. Kan tadi Ibu bilang mengenai Ca yang kalau disuruh akan dikeluarkan. Sarkoplasma retikulum kalau disuruh akan mengeluarkan Ca. Nah, ini saat kalian menyuruh. Semisal kalian menyuruh pegang pensil itu. Tangan kita akan memegang ini. Nah, proses memegangnya ini ternyata melalui proses yang panjang. Tapi cepat. Jadi ini adalah versi slow motionnya. Ini adalah pesan-pesan yang menyuruh otot untuk memegang pensil. Semisal ini adalah pesan-pesan. Pesan ini akan diresap oleh si otot. Ini otot, ini myofibril segini besar, ini myofibril. Nah, ini akan diserap sehingga putih-putihnya akan ke otot. Lalu pesannya ini akan mempengaruhi si retikulum sarkoplasma untuk mengeluarkan Ca sehingga di sekitar myofibril ini aktin miosin akan kaya akan Ca. Ca ini untuk apa? Nah, ini Ca ini untuk ini. Nih, Ca ini untuk ini. Sebelum mempelajari ini kita pelajari ini dulu. Ini adalah miosin tadi dan ini adalah aktin. Ternyata aktin itu walaupun filamen tipis tapi terdiri dari si tali biru ini yang dinamakan tropomiosin dan si ikat yang dinamakan tropomin. Ikat ini mengikat tali sehingga dia mengunci sisi aktifnya. Kepala miosin hanya mau menempel di sisi aktif kuning-kuning ini yang tertutup talinya ini dengan ditempeli ini. Ion Ca akan datang membanjiri si daerah Ca ini dan akan membuka. Dia membuka ikatnya, lalu si talinya akan membuka dan membuka sisi aktifnya aktin. Akan membuka sisi aktifnya aktin. Begitu, sehingga kepala ini akan bisa menempel yang dinamakan dengan cross bridge. Oke, selanjutnya. Ternyata si kepalanya itu juga butuh energi untuk menempel ini. Selain dia mau hanya sisi aktifnya atau dinamakan binding site, dia juga butuh energi. Energinya itu berupa ADP. Energinya itu berupa ATP, adenin trifosfat. Nah, ATP ini akan dihidrolisis menjadi ADP dan P. Adenin trifosfat, fosfatnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, akan dihidrolisis menjadi ADP, adenin difosfat. Dia hanya butuh 2 fosfat, 1 fosfatnya di sini. Lalu ketika dia udah mengubah, dia akan mau menempel di sisi aktif dan dia butuh energi. Lalu
dia akan terus menempel hingga datang ATP. Ini ATP datang, dia lalu mau melepas. Jadi dia akan tetap di posisi ini sampai ATP datang. Nih, baru dia mau melepas. Jadi menghidrolisis ATP menjadi ADP. Kalau udah terhidrolisis dia mau nempel. Lalu ketika dia nempel, dia akan nempel terus sampai ATP datang. Dia akan melepas sisi aktifnya. Ini adalah penambahan pemahaman mengenai kontraksi otot. Nih, dimulai dari sini. Ibu Play, ini adalah tadi ini si miosin, ini si aktin. Nah, dia akan gini. Nah, memendek, memanjang. Artinya dia berkontraksi. Kalau di zoom, ternyata tuh kepalanya itu akan ternyata kepalanya itu menempel. Nah, dia itu menempel di sisi aktif yang namanya nanti kalau udah ketemu itu namanya cross bridge. Sisi aktifnya namanya binding site. Dia akan menarik gitu. Nah, dia memajukan, mendorong. Dia ternyata butuh ATP. Yang Ibu bilang tadi, dia butuh ATP untuk menggerakkan si kepala. ATP dihidrolisis menjadi ADP dan P, baru dia mau menempel atau binding site. Ini akan seperti ini terus hingga ATP itu datang. Maka dari itu mengapa di otot membutuhkan banyak sekali mitokondria. Karena dia untuk mensuplai si ATP. Coba kalau ini tidak segera dilepas, dia akan terjadi kram. Nah, nih dia akan memberikan siklus itu secara terus-menerus. Oke, nah ini tadi yang Ibu namakan ikat atau si troponin, dan ini tali atau si tropomyosin. Nah kan troponin, tropomyosin, lalu ini Ca yang kayak di miofibril akan menempel di si ikatnya. Jadi ikatannya itu dilepas gitu, Dek. Nah, set. Nah, dia baru mau nempel ininya. Si kepalanya. Nah, kan. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mekanisme kontraksi otot. Ini adalah versi kalimat-kalimatnya. Kalian bisa mempelajari secara mandiri sehingga nanti kalau kalian belum jelas mengenai penjelasan Ibu, kalian bisa mempelajari sendiri kalimat-kalimatnya dengan melihat videonya. Oke, selanjutnya sifat kerja otot. Nah, otot itu memiliki jenis-jenis gerakan yaitu abduksi menjauhi badan, aduksi mendekati badan, ekstensi meluruskan, fleksi menekuk, menengadahkan tangan dan menelungkupkan tangan serta menurunkan dan mengangkat. Oke, selesai kita materi otot dan mekanismenya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih juga atas perhatiannya. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.